Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Kalau aku lihat ya, orang ini sadar bahwa selama ini tuh dia kayak kehilangan jati diri dia atau kehilangan diri dia sementara waktu karena uh, dia menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk bisa melupakan kamu. Jadi nampaknya ada sesuatu yang terjadi di antara kalian sehingga mungkin dia belum bisa untuk memperbaiki itu semua atau menghadapi situasi yang telah terjadi di antara kalian. Makanya di sini dia untuk bisa melupakan kamu, untuk bisa melupakan banyak hal yang terjadi di antara kalian dengan cara sibuk bekerja. Atau bisa jadi ya memang alasan dia setiap kali ingin menghindari kamu adalah karena pekerjaan. Tapi aku melihat orang ini bahkan sampai hari ini, sampai detik ini dia masih sering stalkingin kamu. Kenapa dia masih stalkingin kamu? Karena ya memang dia masih cinta sama kamu gitu ya. Bahkan ada kesadaran diri bahwa dia ini ingin kembali mendapatkan keadilan, keseimbangan dalam menjalin percintaan, dalam menjalin hubungan seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat memang hubungan kamu sama dia saat ini tuh sudah berakhir ya, sudah mulai menjalani kehidupan masing-masing atau ada fase baru yang sudah kamu mulai. Ada situasi yang sudah tidak sama lagi seperti dulu ya. Aku lihat di sini sudah ending hubungan kalian, bahkan mungkin kenapa juga dia masih sering stalkingin kamu padahal sudah berpisah ya, masih pengen bersama kamu padahal kalian sudah berakhir karena perpisahan di antara kalian tidak dengan cara baik-baik. Perpisahan kalian justru malah dengan tragis ya. Dengan situasi yang mungkin penuh dengan kekesalan, amarah, ya, kebencian atau apa gitu. Pokoknya intinya tragis. Dan aku melihat di sini kamu setelah berpisah dengan dia justru malah tampak terlihat seperti terlahir kembali. Justru malah lebih bahagia ya, tidak mau lagi mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu, tidak mau lagi terulang, tidak mau lagi mengenang. Ya, kenapa kamu tidak mau mengenang masa lalumu bersama dia? Karena hubungannya twin flame. Hubungannya memang saling menyukai, saling mencintai, saling memiliki ketertarikan. Sama-sama, kamu dan dia sama-sama cinta, sama-sama sayang, sama-sama memiliki ketertarikan. Tapi hubungannya seperti ada di kutub yang berbeda gitu, atau ada di situasi dualitas ya. Kamu pengennya A, dia pengennya B. Kamu ada di situasi A, dia di situasi B. Dan kalian itu ternyata selama ini tidak bisa saling mengimbangi. Jadi kalaupun ada perbedaan, ada dualitas di antara kalian, satu sama lain tidak bisa saling mengimbangi atau salah satu pihak tidak bisa mengimbangi. Sehingga ya hubungannya kacau balau, hubungannya hancur seperti itu. Ya. Dan ditambah lagi ternyata mungkin dia ini sempat menyelingkuhi kamu, sempat mengkhianati kamu, atau memang ya selama ini selalu nyelingkuhin kamu, selalu mengkhianati kamu. Karena kalau aku lihat di sini, kenapa kamu sekarang tuh memilih untuk berpisah dengan dia? Terus itu juga dia belum bisa melupakan kamu, ya karena ini
dia mendapatkan sebab akibat, atau bisa dibilang kayak karma ya, setelah apa yang dia lakukan terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat di sini tuh ada rasa patah hati dari kamu yang mana kamu ini selalu dikhianati, selalu disakiti ya, sehingga adanya perpisahan. Dan aku lihat di sini dia merasa kehilangan banget. Ya gimana nggak kehilangan ya, karena di sini dia selalu menipu kamu, selalu berbohong sama kamu, selalu step on the back ya, jadi kayak mengkhianati ya. Ya kalau aku lihat di sini dia selalu mengkhianati kamu, menusukmu dari belakang seperti itu ya. Kalau aku rasa dia ini sebenarnya memang masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu ya, masih memiliki ketertarikan sama kamu ya, masih menginginkan kamu. Cuman ya itu, kamu nampaknya memang sudah sakit hati banget sama dia. Kamu nampaknya memang sudah tidak peduli ya, sudah tidak peduli lagi. Apalagi kalau misalkan dia ini ya lagi kayak bosen gitu sama kamu. Selalu alasannya sibuk kerja lah, apa nggak ada waktu karena pekerjaan lagi rumit-rumitnya lah atau gimana gitu. Selalu kayak mengkambing hitamkan pekerjaan, walaupun memang faktanya iya dia bekerja, tapi ya kali kerja 7 kali 24 jam kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini alasan dia setiap kali ingin berpisah denganmu atau setiap kali dia ingin menghindari kamu, alasannya selalu itu sibuk kerja, menenggelamkan diri dengan pekerjaan seperti itu. Kalau aku lihat dia ini sebenarnya pengen rekonsiliasi lagi sama kamu, atau bisa jadi ini memang sudah terjadi, dia sudah datang ya. Cuman aku lihat nampaknya dia masih merasa ada di persimpangan jalan. Bisa jadi mungkin kamu sudah tidak welcome lagi ke dia, sedangkan dia di sini masih ingin bersama dengan kamu, sehingga saat ini dia bingung ya apa yang harus dia lakukan karena situasinya sudah tampak seperti di persimpangan jalan. Ada sikap yang berlawanan, kamu pengen nggak mau lagi berurusan dengan dia, dianya masih pengen memiliki kamu, masih pengen bersama dengan kamu gitu ya. Sehingga aku lihat saat ini dia sedang menghadapi kekhawatiran yang dia miliki. Kekhawatiran ini tentang, aduh gimana ya, kamu udah gak mau lagi sama aku. Nah itu yang membuat dia takut ya, itu yang menjadi kekhawatiran dia. Karena ya gimana kalau aku lihat di sini wajar sih kamu sudah tidak mau lagi bersama dia, karena kesetiaanmu atau kesetiaannya dia itu dibagi-bagi gitu ya. Yaitu selingkuh, mungkin gak cuma sama satu orang, bisa jadi juga banyak gitu. Ada si A, B, C, D, E sampai Z yang gak tahu deh berapa banyak, yang pasti cinta dia atau kesetiaan dia itu dibagi-bagi gitu, nggak hanya kepada kamu doang gitu. Sehingga saat ini situasinya dia merasa kayak kesulitan untuk mengambil suatu keputusan ya. Kamunya sudah pergi, kamunya sudah masa bodoh, dianya masih ingin bertahan. Jadi saat ini dia kayak gambling gitu. Dan aku melihat di sini kayak keputusan yang dia lihat dari kamu tuh kayak udah nggak menyenangkan gitu. Ya gimana, dia masih pengen sama kamu, kamunya udah nggak pengen kayak gitu ya. Dan keputusan yang kamu ambil ini benar-benar ngebuat dia stres banget ya. Tindakan yang kamu ambil dengan cara meninggalkan dia atau tidak lagi mau peduli dengan dia itu benar-benar ngebuat dia stres gitu ya. Dan aku lihat juga memang kalau aku lihat di sini selama ini kalian itu sering banget bertengkar. Terus itu setiap kali ada masalah, setiap ada pertengkaran, kalian itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Pasti aja kabur nih orang, pasti aja menghindari kamu, pasti menghindari masalah, lari dari tanggung jawab seperti itu ya. Sehingga aku lihat memang
saat ini ada masalah yang benar-benar sangat krusial di hubungan kalian. Salah satunya tentang perselingkuhan yang notabene dianya juga nggak mau berubah gitu kan, dianya juga nggak mau sadar-sadar gitu kan. Pokoknya ada masalah-masalah yang krusial. Terus itu orang yang masih suka bermain-main, orang yang nggak dewasa, masih semena-mena, suka-suka hati gitu, yang memperlakukan kamu juga suka-suka hati dia kayak gitu, ya nyakitin banget gitu. Terus itu aku lihat memang saat ini karena dia bingung ya harus mengambil keputusan apa, mau mengikuti keputusannya kamu dengan cara berpisah, ya dianya nggak rela, dia nggak mau, ini membuat dia stres. Tapi kalau misalkan mau memperjuangkan kamu, ya kamunya juga udah cuek banget gitu, kamunya udah masa bodoh banget gitu. Sehingga saat ini dia kayak butuh ruang untuk bernafas, butuh waktu untuk mempertimbangkan untung ruginya bagi dia. Saat ini dia sedang cari tahu gimana caranya mendapatkan solusi yang terbaik untuk kalian berdua ya. Dan aku lihat juga nampaknya di sini dia juga masih ragu untuk mengambil suatu keputusan karena dia tahu ya kartu asnya bobroknya dia ini itu udah kepegang sama kamu. Jadi takutnya kalau misalkan dia tidak bisa memuaskan kamu ya, takutnya kartu as dia ini bakalan kamu expose gitu loh. Ya kalau aku lihat di sini. Saat ini aku lihat kayak dia lamban atau memang orangnya lambat ya dalam sebenarnya gini, orang ini tuh memang orang yang pemikir, orang yang logika, sehingga kalau mau ngambil keputusan atau tindakan tuh banyak yang dia pikirkan terlebih dahulu gitu ya, sehingga memang tindakan dia itu kayak lambat ya dalam mengambil keputusan atau tindakan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini orang yang selain lambat, sering menunda-nunda dalam bertindak atau mengambil keputusan gitu ya. Terus itu juga kalaupun dia sudah merencanakan sesuatu ya, mau itu rencana di antara kamu dengan dia atau rencana pekerjaan atau apa gitu, suka tiba-tiba dibatalkan, suka nggak jadi kayak gitu ya. Banyak merencanain apa nggak jadi dilakukan gitu ya. Sehingga banyak sekali hal-hal urusan yang ada di kehidupan dia itu nggak kelar gitu, belum ada yang selesai gitu. Tapi juga orangnya ini orang yang nggak sabaran ya, nggak sabaran juga di satu sisi. Terus itu juga aku lihat hubungan kamu sama dia selama ini tuh banyak sekali kesalahpahaman, miskomunikasi. Terus itu juga sering sekali kalau misalkan mengutarakan kata-kata atau kalimat itu salah tafsir. Jadi kamu ngomongnya niatnya apa, dia nafsirinnya apa, kayak gitu. Jadi berbeda tafsiran. Sehingga ini yang sering juga menjadi kesalahpahaman di antara kalian. Ya, kalau aku lihat di sini memang si dia ini saking ya, sering banget menunda-nunda pekerjaan tuh, akhirnya ya pekerjaan dia sampai sekarang tuh nggak ada yang selesai gitu loh, nggak ada yang bener gitu ya, pekerjaan dia banyak yang belum tuntas, sering menunda-nunda ya. Terus kalau misalkan dia punya usaha apa, usaha dia tuh kayak nggak ada perkembangan atau bahkan ya menuju ke arah bangkrut gitu ya. Orangnya juga boros ya, dan aku lihat memang hidup dia itu kayak kurang ada pertumbuhan, kurang ada perkembangan. Justru malah terlihat seperti adanya kemunduran dalam kehidupannya. Orang yang nggak sabaran ya, kalau aku lihat di sini kayaknya hidup dia kayak kurang adanya penghargaan. Jadi kayak nggak dihargai orang gitu, kayak nggak ada sesuatu yang spesial yang dia miliki untuk bisa dihargai atau untuk menjadi nilai jual dalam dirinya. Kayak gitu ya. Jadi seolah-olah tuh orang ini tuh kayak nggak menarik gitu ya, kayak nggak punya kemampuan atau gimana deh, pokoknya kayak kurang ada penghargaan, kurang 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 dihargai, kurang dipandang ya, karena nggak punya apa-apa. Maksudnya tuh nggak mungkin keahlian juga ya standar gitu ya, atau apa kemampuan apa juga ke kemampuan khusus juga nggak punya kayak gitu. Ya, kalau aku lihat memang selama ini hubungan kalian itu terasa sulit banget untuk dijalani. Kenapa? Karena hubungan kalian terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kemonotonan, kurang ada perkembangan koneksi di antara kalian,
sehingga nampaknya memang butuh ruang, atau memang selama ini selalu kalian itu kayak apa ya, sering banget, lebih sering memberikan ruang ke diri masing-masing gitu. Dia sering banget menghindari kamu, ya akhirnya kalian nggak ada komunikasi, berpisah seperti itu untuk fokus di kehidupan masing-masing, terutama ini di karir, keuangan, ya atau masalah-masalah lainnya. Jadi kalau misalkan lagi ada apa ya, lagi ada kesibukan atau lagi ada sesuatu yang ruwet di pikiran dia orang pasti kabur, dia orang pasti ngilang, dia orang pasti menghindari kamu gitu. Ya itu tadi alasannya karena sibuk kerja lah, karena apalah, karena apa kayak gitu ya. Kalau aku lihat sih memang sebenarnya fakta ya, fakta memang dia ini kalau secara materi, secara pekerjaan tuh memang lagi nggak stabil gitu ya, keuangan dia mungkin anjlok, pekerjaan dia atau usaha dia juga mungkin banyak yang terbengkalai atau bahkan ya memang menuju ke bangkrut atau memang sudah bangkrut gitu ya. Intinya secara materi ini orang belum stabil ya, karirnya nggak stabil, keuangannya nggak stabil gitu. Makanya di sini dia menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan tuh. Dan itu yang menjadi salah satu cara agar dia bisa lupain kamu juga untuk sesaat gitu. Karena ya itu tadi ya, dia lihat keadaan dia tidak juga membaik. Kalau aku lihat sih sebenarnya ya, dia ini dapat warisan loh dari orang tuanya. Tapi ya entah kenapa tuh apa ya, kayak mungkin tidak dimanfaatkan warisannya atau mungkin untuk dia foya-foya atau gimana gitu ya. Sebenarnya ya dapat warisan orang ini, tapi ya keadaan finansial dia yang nggak membaik juga gitu. Keadaan keuangannya juga hancur gitu ya, pekerjaan dia juga hancur gitu. Terus itu juga aku melihat di sini dia juga sebenarnya pengen punya hubungan yang jangka panjang, konsisten seperti itu ya. Pengen juga punya hubungan yang memiliki dasar yang kuat dengan kamu. Dan aku lihat juga di sini dia pengen sebenarnya berdamai, pengen punya hubungan yang menyenangkan dengan kamu. Dan kalau aku lihat juga memang si dia ini memiliki suatu pandangan tentang berkeluarga itu penuh dengan nilai-nilai yang sakral atau penuh dengan nilai-nilai yang klasik gitu. Jadi kayak misalkan nih kalau udah berkeluarga, kalau mau berkeluarga atau misalkan menikah gitu, nggak boleh misalkan suku A dengan suku B kayak gitu ya, atau gimana deh gitu ya. Pokoknya ada sesuatu dalam berkeluarga tuh ada nilai-nilai yang klasik gitu, klasik. Dan aku melihat juga sebenarnya di sini dia tuh pengen juga hidup bersama kamu, pengen berumah tangga, pengen bertunangan, pengen punya ada pernikahan. Cuman gimana mau memberikan itu semua kalau keadaan finansial dia aja nggak membaik gitu. Karena prinsip dia adalah siapapun pasangan yang nantinya menjadi jodohnya dan bisa kepelaminan bersama dia, dia pengen pasangannya itu bisa merasa puas dengannya, hidup bersama dia secara emosional dan secara materi, tidak kekurangan seperti itu. Sedangkan saat ini atau selama ini keadaan dia aja kekurangan secara materi gitu. Ya, jadi makanya ini yang menjadi salah satu kenapa dia itu mungkin sering menyakiti kamu ya, sering ninggalin kamu, sering beralasan sibuk kerja ya, karena ini dia tuh sebenarnya memang belum mampu gitu untuk mengajak kamu ke hubungan yang lebih serius atau berkomitmen. Ditambah lagi memang orangnya kekanak-kanakan ya, kalau aku lihat keadaan dia saat ini lagi kayak bodoh gitu deh ya, atau memang ya kayak lagi nggak punya banyak ide gitu, nggak tahu harus berbuat apa. Dan aku lihat memang saat ini dia memang benar-benar nggak bertanggung jawab banget ya, terus kayaknya energi dia tuh kayak lagi males-malesan ya. Aku lihat ya keadaan dia kayak kurang berprestasi, kurang ada apa ya, kemajuan kayak gitu. Orang yang memang suka menunda-nunda juga kan, nunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda bertindak gitu, nunda-nunda melangkah gitu ya, sehingga aku lihat memang banyak sekali kehilangan kesempatan ya,
atau prospek-prospek yang bisa menguntungkan dia gitu. Jadi aku lihat karena terlalu banyak menunda-nunda, terus itu suka males-malesan gitu ya, kurang ada semangat, sehingga banyak kesempatan yang hadir untuk dia itu kayak hilang begitu saja ya. Dan ini aku lihat memang masalah terbesar dia yang akhirnya mempengaruhi hubungan kalian itu adalah tentang materi dan keuangan. Materi dan pekerjaan gitu ya. Nih, pentacles 3 langsung berderet ya. Nah, ini juga yang membuat dia makanya belum bisa serius sama kamu gitu. Ditambah lagi, selain dia punya masalah tentang materi, karir, dia ini juga orangnya tidak jujur, tidak setia, terus itu tidak dewasa, atau punya kemurungan atau wataknya tuh nggak bagus ya, watak dia itu masam ya. Suka berbohong, memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ya wajar kalau misalkan di sini dia mengambil resiko akan kehilangan kamu, atau saat ini ya resikonya ya bakalan kehilangan kamu, atau memang sudah kehilangan kamu gitu ya. Itu yang harus dia tuai gitu kan, karena selama ini dia menabur hal-hal yang tidak baik gitu. Wajar kalau kamunya lari, wajar kalau kamunya meninggalkan dia, pergi seperti itu. Ya, karena di sini aku lihat kamu tuh sudah merasa sudah tidak tertarik lagi dengan dia. Terus juga kamu udah ngerasa hubunganmu bersama dia itu semakin kesini semakin membosankan dan justru malah membuat kamu semakin kesal gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini, kalau memang kamu dengan dia selama ini memang belum menikah, berarti memang sebenarnya dia ini memang belum siap untuk menjalin hubungan yang berkomitmen. Ya, kalau aku lihat hidup dia banyak kegagalan ya, ditambah lagi ya dia lihat hubungan kalian juga gagal. Sehingga aku lihat di sini kayak kamu mengalami suatu transformasi, dianya menjauh gitu. Terus itu kalau aku lihat di sini dia merasa kayak mengorbankan dirinya ya, menjauhi kamu karena saat ini mungkin kehidupan kamu justru malah lebih bahagia tanpa dia, sehingga dia merasa bahwa dia harus mengorbankan dirinya untuk menjauhi kamu agar kamu tetap bahagia. Juga ditambah ada ketidakjujuran yang memang dia lakukan, memang sifat aslinya kali ya, ini orang gak jujur, suka menipu. Terus juga selama ini ternyata antara kamu dengan dia kurang adanya komunikasi, jarang banget ada komunikasi ya. Terus juga mungkin selama ini dia selalu mengintimidasi kamu ya. Terus sering ada konflik yang signifikan banget di antara kalian, entah apa itu ya, tentang mungkin perselingkuhan lagi, selalu itu aja bisa jadi ya pertengkaran kalian atau konflik kalian. Oke, kemudian di sini Five of Swords, berarti memang konsekuensi dari hubungan kalian ini tidak menguntungkan kalau memang masih mau dijalani. Karena ya aku lihat memang hubungan kalian ini bakalan selalu ada perselisihan, permusuhan, konflik yang signifikan, dan juga komunikasi yang buruk. Bisa jadi ya komunikasi akan sama seperti kemarin, jarang banget gitu. Ya, ditambah lagi dengan perselingkuhan, kecurangan-kecurangan yang dia lakukan terhadap kamu, mungkin menipu kamu atau menipu orang lain. Juga dia ini punya perilaku yang suka merusak diri sendiri, entah itu menggunakan obat-obatan terlarang, atau suka minum-minuman keras, suka begadang atau apa gitu. Dia punya perilaku merusak diri sendiri. Ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa benar-benar kehilangan kamu, dia merasa gagal ya untuk mempertahankan kamu bersama dia, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini memang sudah ada perpisahan di antara kalian, sudah ada perceraian gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu sudah tidak takut lagi dengan apapun yang berurusan dengan dia, atau ancaman-ancaman. Kalau misalkan kalian kena ancam ya, kalau nggak kena ancam ya berarti mungkin ada suatu ekspektasi yang dulu kamu harapkan dari dia, sehingga mungkin selama itu kamu nggak mau melepaskan dia, nggak berani untuk melangkah maju. Nah sekarang tuh udah nggak peduli lagi
Ya, apapun yang berurusan dengan dia, bodoh amat. Aku mau pergi, aku mau meninggalkan dia, seperti itu. Ya, karena memang kamu udah sadar, kamu sudah melihat segala sesuatunya, ya. Kamu sudah paham segala sesuatunya bahwa hubungan kalian ini memiliki masalah yang sangat serius. Jadi mungkin kamu juga sudah tidak bisa menanganinya sendiri, gitu. Ya, itulah keadaannya. Inilah orang yang selalu berselingkuh, ya, berperilaku buruk di balik kata sibuk bekerja, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 4, 12, 18, 31, 6, 2, 27, 23, 17, 2, 10, 26, 28, 29, 25, 14, 8, 7, 20, 11, 9, 5, 21, 13, 22, 16, 30, 24, 1, dan 19. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Maret, Juni, Mei, April, Agustus, November, September, Februari, Juli, dan Desember. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio babi, sio ayam, sio ular, sio tikus, sio monyet, macan, kerbau, kuda, naga. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. YHMPFKZBENGLASVOXBQ. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.